Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Windows di iOS 15 GB Anda. Jadi proses ini akan cukup rumit dan saya sarankan mengikuti itu terutama karena Anda tidak memiliki sistem apapun yang terinstal di laptop Anda. Jadi jika belum, tutorial ini akan sangat berguna bagi Anda. Namun jika Anda mengalaminya, maka ada pilihan lain yang lebih sederhana untuk melakukan reset pabrik, meskipun Anda juga dapat mengikutinya. Namun Anda perlu mengikuti tutorial ini dengan tepat karena akan ada beberapa langkah dan beberapa di antaranya akan cukup sulit. Jadi hal pertama yang dibutuhkan adalah apa saja yang diperlukan untuk melakukannya, karena selain laptop itu sendiri dan kabel chargernya, Anda juga akan membutuhkan setidaknya 2 USB flash drive, karena pada salah satunya akan ada instalasi Windows 11 kita, dan pada yang kedua akan ada driver untuk NVMe drive, karena driver tersebut tidak otomatis dimuat di laptop saat proses setup berlangsung. Jadi tanpa itu, Anda tidak akan bisa memilih NVMe drive Anda untuk menginstal Windows di dalamnya. Selain itu, Anda juga akan membutuhkan koneksi Ethernet. Jadi Anda perlu mencolokkan kabel Ethernet yang saya miliki di sini ke laptop Anda di bagian belakang. Tapi kita akan melakukannya nanti karena sekarang belum diperlukan. Dan Anda juga akan sangat membutuhkan sebuah PC Windows lain untuk dapat mengunduh dan kemudian membuat media instalasi yang diperlukan, serta juga untuk mengunduh semua driver-driver yang memang sangat penting dan relevan. Jadi, mari kita mulai dengan mengidentifikasi model laptop kita agar kita benar-benar tahu driver mana yang harus diinstal. Pertama, saya akan menyalakan laptop, lalu mulai menekan tombol F2 pada keyboard sampai masuk ke pengaturan BIOS. Jadi, mari kita nyalakan laptopnya, lalu mulai tekan tombol F2. Anda bisa menekannya beberapa kali sampai berhasil masuk. Oke, sepertinya saya sudah masuk. Ya, saya sudah masuk. Jadi yang di situ akan tertera nama project Anda. Saya mau harap Anda bisa melihat ini. Saya akan memperbesar tampilannya sebentar. Di sini Anda bisa melihat bahwa ini adalah AORI 15.9 KF. Itu dia. Ini cukup penting untuk mengetahui bahwa ini adalah 9 KF. Karena tanpa informasi itu, Anda tidak akan tahu driver mana yang harus diinstal. Sekarang mari kita lanjut ke laptop lain. Jadi saya akan memindahkan laptop ini dan menaruh yang lain di sini. Oke, sekarang Anda bisa melihat ini, saya yakin. Dan di sini kita perlu pergi ke halaman resmi Microsoft. Saya akan memperbesar tampilan ke halaman Microsoft yang menyediakan instalasi sistem operasi Windows 11. Jadi Anda bisa langsung mencari Windows 11 ISO dan temukan situs web Microsoft. Nggak boleh cari situs lain, harus dari situs resmi. Kemudian di sini, gulir ke bawah sampai Anda melihat opsi unduh Windows Disk Disk Image ISO untuk perangkat X8664 dan pilih Windows 11 Multi Edition ISO. Lalu klik unduh sekarang dan Anda akan diminta memilih bahasa. Jadi saya akan memilih English International. Lalu saya akan klik konfirmasi dan setelah itu filenya akan diunduh. Karena saya sudah mengunduhnya, jadi saya tidak akan mengkliknya lagi. Tapi setelah Anda mengkliknya, proses unduhan akan dimulai. Sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengunduh driver NVMe Drive. Jadi buka situs web Gigabyte. Saya akan pergi ke halaman utama situs web Gigabyte. Jadi di Gigabyte, Anda perlu pergi ke bagian Service Support. Lalu klik produk konsumen dan pilih di sana. Ngomong-ngomong, situs web resmi yang dapat Anda kunjungi adalah gigabyte.com. Jadi, di sini Anda cukup memasukkan model pilihan Anda. Jadi, saya akan memilih prosesor Intel Core i9 15.900KF. Anda dapat melihatnya dengan jelas di sini pada tampilan ini, dan sekarang sistem akan secara otomatis menunjukkan kepada saya model 9KF yang spesifik dan relevan di sini, di lokasi yang tepat ini.
Jadi saya tinggal mengklik itu, lalu masuk ke bagian unduhan driver di sini, dan kemudian saya akan menggulir ke bawah menuju opsi SATA RAID AHCI. Setelah itu, saya akan mengklik opsi tersebut, lalu melanjutkan untuk mengunduhnya dengan menggunakan ikon yang tersedia di sini. Apabila ternyata tidak ada driver yang tersedia untuk komponen tersebut, kemungkinan besar memang tidak diperlukan sama sekali, karena sistem mungkin sudah memiliki driver bawaan atau tidak membutuhkan driver spesifik untuk fungsi tersebut. Jadi sebenarnya Anda hanya membutuhkan satu USB drive. Tapi jika ada driver yang tersedia, itu berarti memang diperlukan. Jadi sekarang saya akan klik di sini dan akan mulai mengunduh. Maksud saya juga sudah mengunduhnya. Jadi saya tidak perlu lagi. Dan sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu Rufus, sebuah alat yang memungkinkan Anda membuat ISO Windows 11 Anda. Jadi mari kita cari Rufus. Lalu silakan pilih situs web resmi dari Rufus, pastikan itu adalah situs yang asli dan bukan situs lain yang tidak terpercaya. Sekarang gulir ke bawah ke bagian unduhan dan unduh. Anda bisa mengunduh versi standar di bagian atas jika Anda menggunakan platform yang berbeda. Jadi bukan Windows X 4, melainkan Windows X 8 atau RM54, maka Anda bisa mengunduh yang itu. Sekarang saya akan pergi ke folder unduhan dan pertama-tama saya akan membuka alat Rufus. Lalu saya akan menginstalnya. Jadi saya akan klik ya saja dan sekarang udah terbuka seperti yang bisa Anda lihat. Dan pertama-tama saya akan mencolokkan flash disk pertama saya. Jadi biar saya ambil dulu. Saya akan mencolokkannya ke laptop saya. Sekarang sudah saya colokkan dan Anda bisa melihatnya muncul di daftar perangkat. Jadi pastikan Anda memilih perangkat yang benar yang ingin Anda gunakan, karena semua data di flash disk itu akan terhapus. Sekarang kita bisa memilih file ISO yang akan digunakan, yaitu Windows 11 di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, Anda mungkin perlu mencarinya di folder unduhan atau di tempat lain, tapi saya sudah memilikinya di sini. Lalu mari kita klik aja file itu, lalu klik buka. Dan sekarang akan memindai file image tersebut. Dan di sini akan ada opsi di Rufus untuk menonaktifkan beberapa fitur yang saya sarankan untuk dinonaktifkan. Jadi proses instalasinya akan lebih mudah. Untuk menginstal Windows bahkan tanpa kabel Ethernet sekalipun, jadi ini sangat bagus. Tapi saya tidak akan melakukannya untuk berjaga-jaga kalau Anda juga tidak bisa melakukannya. Jadi Anda tahu caranya, bagaimana menginstal Windows Anda tanpa opsi ini. Tapi Anda bisa mengaktifkan itu agar prosesnya lebih mudah. Dan sekarang, mari kita biarkan semuanya dalam pengaturan default dan klik mulai. Sekarang akan muncul permintaan untuk menyesuaikan instalasi Windows Anda. Jadi jika Anda memilih dua opsi pertama ini, itu akan menghapus persyaratan untuk hal-hal tersebut dan menghapus persyaratan akun Microsoft Online, maka itu akan sangat membantu Anda karena Anda pasti akan membutuhkan kabel Ethernet yang stabil dan andal. Tapi saya akan membatalkan pilihan ini. Misalnya jika Anda sudah membeli USB drive yang berisi sistem operasi Windows dan tidak bisa memodifikasinya sama sekali. Jadi saya akan langsung klik OK, lalu saya akan klik OK. Dikatakan bahwa semua data di perangkat saya akan dihapus. Maksud saya di flash drive. Jadi sekarang kita tunggu saja dan sambil menunggu prosesnya selesai, kita bisa lanjut ke flash drive berikutnya karena proses Rufus akan memakan waktu sebentar. Jadi saya akan mencari flash drive saya. Oke, jadi ini dia dan saya akan mencolokkannya ke port lain di laptop saya jika masih ada. Ya, masih ada. Jadi siap, mari kita lanjutkan dengan mencolokkan perangkat ini ke port yang sesuai, dan ke dalam drive tersebut, kita juga akan menaruh semua driver yang diperlukan agar sistem dapat mengenali dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, saya telah berhasil menyelesaikan proses instalasi driver-driver tersebut. Sekarang mari kita buka File Explorer dan cari folder unduhan. Lalu ini drivernya dan saya akan menyalinnya, lalu mengekstraknya langsung di drive tersebut. Jadi, saya akan menekan kombinasi tombol Ctrl+C. Kamu juga bisa dengan mudah mengklik kanan pada mouse, lalu memilih opsi tombol salin. Dan sekarang, saya akan segera pergi ke lokasi drive, tepatnya ke USB drive pribadi saya. Saya akan pergi ke halaman root, jadi bukan ke dalam folder manapun, tapi langsung di root. Lalu sebenarnya saya akan memformat drive saya.
Saya tidak bagi apakah itu benar-benar perlu, tapi saya akan memformatnya saja untuk berjaga-jaga. Jadi mari kita klik kanan pada Drive, lalu klik Format, dan saya akan memilih format file NTFS karena saya yakin itu berfungsi. Saya tidak tahu apakah exFAT akan berfungsi. Mungkin saja berfungsi, tapi saya tidak yakin. Jadi saya akan klik mulai lalu OK, sekarang akan diformat. Sekarang formatnya sudah selesai, jadi mari kita lanjutkan. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyalin file tersebut. Karena saya sudah menyalinnya, mari kita pergi ke drive itu. Yang ini bukan yang itu, karena di sana ada sistemnya. Jadi di sini, dan saya akan langsung tempelkan. Kamu juga bisa klik kanan lalu klik tempel, dan sekarang saya akan klik kanan pada file itu dan pilih ekstrak semua. Lalu saya akan memilih folder yang diinginkan. Di nama daripada Indedes, seperti yang kamu lihat, saya akan langsung mengetik D garis miring terbalik, lalu klik extract. Jadi filenya akan diekstrak di sini. Jadi tidak ada di dalam folder apapun. Saya rasa tidak terlalu berpengaruh, tapi saya lakukan saja untuk memastikan. Dan sekarang saya pikir prosesnya sudah selesai. Tidak, ternyata belum. Tertulis sedang menyalin file ISO, jadi mari kita tunggu saja. Dan sekarang sudah selesai. Jadi saya bisa langsung mencabut kedua flash disknya. Keduanya sudah ada di sini sekarang, jadi akan saya simpan, dan laptop ini juga akan saya simpan. Sepertinya tidak akan dibutuhkan lagi, atau kalau ada masalah baru akan kita gunakan, tapi saya yakin tidak akan dibutuhkan. Jadi sekarang mari kita letakkan laptop ini di sini. Saya akan memposisikannya di tengah kamera dengan cepat. Oke, saya rasa sudah terlihat. Sekarang saya akan keluar dari BIOS karena kita sudah mengenalinya. Jadi saya akan menekan tombol Escape untuk keluar tanpa menyimpan. Lalu saya akan menekan Enter. Dan sekarang sebenarnya sistemnya sudah ada di laptop ini, jujur saja. Tapi saya akan menekan dan menahan tombol Power untuk mematikan laptopnya. Dan sekarang saya lupa yang mana drive-nya, tapi saya rasa yang ini ada Windows-nya. Jadi saya perlu mencolokkannya saat laptop dalam keadaan mati, lalu tekan tombol power dan mulai menekan tombol F2 lagi untuk masuk ke BIOS. Jadi mari kita ke sini. Oke, saya rasa saya sudah masuk. Dan sekarang kita akan menggunakan tombol panah yang tersedia untuk pergi ke tab BIOS yang relevan. Dan mari kita arahkan kursor kita ke opsi yang bertuliskan I have Windows Bootman Manager. Jika Anda tidak memilikinya, pastikan saja bahwa UEFI Anda, baik UEFI menghasilkan sesuatu sehingga hanya 2 partisi dari drive SG yang ada di bagian atas. Jika ada apapun di atasnya, maka Anda perlu mengarahkannya ke sana. Lalu tekan tombol minus di keyboard Anda, lalu pindahkan ke sana. Tekan tombol minus, sekarang sudah ada di bagian bawah. Tapi jika Anda tidak memiliki sistem yang terpasang dan Anda yakin akan hal itu, maka sebenarnya Anda hanya akan memilikinya di bagian atas. Jadi sekarang Anda bisa menekan F mouse untuk menyimpan dan keluar. Lalu tekan Enter, dan sekarang laptop akan boot dari flash drive. Pastikan laptop Anda selalu terhubung ke listrik, karena jika baterai habis secara tidak sengaja saat proses ini, bisa merusak berbagai hal di laptop Anda. Jadi sangat penting untuk memastikan bahwa laptop Anda tetap terhubung dengan sumber listrik yang stabil selama proses ini. Sekarang kita telah berhasil masuk ke dalam menu pengaturan sistem operasi Windows 11, sebuah antarmuka yang seharusnya memungkinkan kita untuk mengelola berbagai aspek perangkat keras dan lunak. Namun, meskipun kita sudah berada di dalam pengaturan, fungsi trackpad pada laptop kita sama sekali tidak merespons atau bekerja sebagaimana mestinya, yang tentu saja menjadi kendala utama dalam navigasi dan penggunaan. Jadi yang harus kita lakukan adalah menggunakan keyboard kita. Jadi mungkin saya akan memperlihatkan layar dan keyboard sekaligus. Jadi saya akan mengarahkan kamera ke atas. Saya rasa sekarang sudah terlihat, jadi mari, saya tidak tahu apakah Anda bisa melihat layar dengan jelas, tapi saat saya menekan tombol tab di keyboard, itu akan memilih berbagai opsi, jadi pastikan bahwa tombol berikutnya yang terpilih.
Anda juga bisa mengubah bahasa instalasi dan format mata uang waktu, tapi karena Anda sudah memilih bahasa saat mengunduh ISO, sebenarnya Anda tidak perlu mengubahnya lagi. Jadi sekarang saya akan menekan Enter untuk melanjutkan, lalu Anda bisa memilih keyboard atau metode input yang ingin digunakan. Mungkin saya akan memperbesar tampilan dan memberitahu tombol-tombolnya saja. Jadi mari kita pindahkan kameranya. Di sini saya sudah mengatur keyboard atau metode input ke US. Jika Anda ingin mengubahnya, pastikan dengan tombol Tab Anda mengarahkan ke bagian input, lalu gunakan tombol panah untuk benar-benar mengubahnya. Jadi saya akan mengubahnya ke metode input saya sendiri. Lalu saya akan menekan Enter untuk melanjutkan. Kemudian dengan tombol Tab, saya harus mengarahkan ke saya setuju, semua akan dihapus, dan tekan spasi untuk memilihnya. Pastikan bahwa Install Windows 11 sudah dipilih, lalu klik berikutnya. Anda juga bisa, selain menggunakan keyboard, mencolokkan mouse eksternal, tapi saya menunjukkan ini kalau Anda tidak membawa mouse eksternal. Jadi sekarang mari kita arahkan ke berikutnya dengan tombol Tab dan tekan Enter. Sekarang, jika Anda memiliki product key untuk Windows Anda bisa memasukkannya sekarang. Atau jika tidak, Anda bisa mengarahkan dengan Tab ke saya tidak punya product key dan tekan Enter. Anda bisa mengaktifkan Windows Anda nanti. Saya akan memperbaiki posisi kamera. Oke, saya rasa sekarang sedikit lebih baik. Jadi di sini Anda diminta untuk memilih image. Anda bisa memeriksa berbagai versi Windows. Jadi kemungkinan besar Anda akan ingin menginstal Windows 11 Home atau Windows 11 Pro, tergantung mana yang ingin Anda gunakan dan mana yang sesuai untuk versi yang mana Anda membeli produk key-nya. Jadi saya akan memilih yang Home karena lebih murah. Lalu saya akan menuju ke Accept dengan tombol Tab. Sekarang sedang mencari disk, dan jika hanya muncul satu disk, Anda bisa lihat saya punya disk 0, yang sebenarnya adalah disk ini memiliki beberapa partisi yang berbeda. Tapi secara ringkas, seluruh disk 0 berukuran sekitar 64 GB yang merupakan ukuran flash drive saya. Itu berarti belum menemukan, seperti belum mendeteksi USB saya. Maksud saya hard drive internal saya. Jadi yang perlu saya lakukan sekarang adalah mencolokkan flash drive kedua, lalu saya akan refresh dan memuat driver dari sana. Jadi mari kita muat drivernya. Tentu saja jika disk utama Anda sudah terdeteksi, maka Anda tidak perlu melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Tapi saya akan tunjukkan ini untuk berjaga-jaga jika hal ini terjadi, karena memang cukup sering terjadi. Sekarang tekan tombol Tab sampai kursor berada di refresh, lalu tekan spasi untuk menyegarkan. Sekarang seharusnya drive saya sudah ditemukan, dan memang sudah Anda bisa lihat ada partisi utama di sana. Jadi sekarang saya akan klik Tab sampai saya masuk ke driver muat, dan saya akan klik spasi untuk masuk ke sana. Lalu pastikan Anda mengarahkan pada jelajah. Saya sedang menunjuk sekarang, jadi saya akan mengklik spasi. Lalu saya akan masuk ke UEFI NTF tanpa drive USB. Maaf. Jadi Anda dapat lihat, saya perlu mengarahkan kursor ke PC ini, lalu arahkan panah ke drive USB itu. Kemudian saya akan mengklik Enter. Dan sekarang sudah menemukan dua driver. Jadi ini sudah dilakukan dengan benar. Sekarang kita bisa saja. Saya rasa Anda bisa lihat setelah saya mengarahkan ke path, lalu saya mengarahkan ke jelajah, dan kemudian saya mengarahkan ke seluruh jendela. Jadi sekarang saya perlu menggunakan panah untuk sekadar mengakui bahwa saya melihat driver-driver ini. Terserah, saya sebenarnya tidak mengerti kenapa begitu. Dan kemudian tombol install menjadi aktif sehingga saya bisa langsung mengarahkan ke sana. Lalu klik spasi atau enter dan itu akan menginstal drivernya, kemudian seharusnya drive saya akan terdeteksi. Dan mulai sekarang kita akan menginstal semuanya. Jadi sekarang hard drive saya sebenarnya adalah disk 2. Anda bisa mengenalinya dari fakta bahwa secara ringkas, disk 2 ini akan memiliki ukuran yang sama persis dengan hard drive Anda yang terpasang, yaitu ukuran yang Anda harapkan.
Jadi dalam kasus saya, ukurannya setengah terabyte yang berarti sekitar 500 gigabyte. Dan sekarang Anda bisa melihat bahwa saya memiliki beberapa partisi yang berbeda. Jika Anda juga mengalami hal yang sama, ikuti saja apa yang saya lakukan sekarang. Tapi jika Anda hanya memiliki ruang kosong yang belum teralokasi di disk 2 dan tidak ada apa-apa lagi di disk 2, maka Anda bisa langsung menekan Enter. Jadi jika Anda memiliki ini, arahkan ke salah satu partisinya. Lalu tekan Tab sampai Anda sampai ke opsi hapus partisi. Tekan spasi. Sekarang mari kita tunggu sampai berubah menjadi ruang yang teralokasi. Sekarang seperti yang Anda lihat, disk 2 sudah menjadi ruang yang teralokasi. Jadi di bawahnya ada partisi lain. Mari kita tunjuk bagian itu dengan latar belakang biru, lalu gerakkan dengan tanda panah. Lalu mari kita gunakan tab untuk menghapus partisi. Dan kita perlu menghapus semua partisi yang ada pada disk 2, tetapi hanya pada disk 2, bukan pada disk. Maksud saya hanya pada disk yang menjadi milik Anda, hard drive Anda. Jadi yang kemungkinan besar punya ruang paling besar, singkatnya. Jadi sekarang saya berada pada partisi hapus. Sekarang, tunggu saja yang berikutnya. Jadi, untuk berpindah antar partisi, ingat bahwa caranya dengan menggunakan tanda panah. Dan untuk berpindah ke opsi hapus partisi, Anda harus terlebih dahulu menyorot partisi yang ingin Anda hapus. Lalu gunakan Tab dan tekan spasi untuk memilihnya. Dan sekarang Anda bisa melihat hanya ada satu opsi dengan disk 2 dan tertulis ruang yang belum dialokasikan. Jadi saat kita sedang menyorot ini, kita bisa langsung tekan Enter dan tunggu sebentar, lalu seharusnya akan muncul pertanyaan apakah kita ingin melanjutkan. Jadi ya, cukup arahkan ke Install dan tekan Enter. Lalu proses instalasi Windows akan dimulai, dan setelah itu akan memakan waktu beberapa saat. Saya akan kembali lagi kepada Anda setelah selesai untuk melanjutkan. Jadi jika laptop Anda restart selama proses ini, nanti Anda akan melihat bahwa instalasi masih berjalan, tapi dengan tampilan layar yang berbeda. Mungkin juga akan restart beberapa kali lagi, dan setelah itu kita akan masuk ke tahap pengaturan, dan saya akan melakukan pengaturan bersama Anda karena nanti kita akan membutuhkan kabel Ethernet jika Anda belum menonaktifkan persyaratan akun online di Rufus. Jadi, kita akan melakukan itu dan setelahnya Anda seharusnya sudah siap digunakan karena dengan kabel Ethernet terpasang, driver untuk semua perangkat seperti touchpad, kartu Wi-Fi, dan lainnya akan terinstall secara otomatis. Tapi kita juga akan melakukan pembaruan Windows setelah semuanya selesai diatur untuk memperbarui lebih lanjut dan menginstal driver terbaru untuk semua perangkat. Dan sekarang kita berada di pengaturan Windows, jadi mari kita pilih negara atau wilayah. Ingat bahwa trackpad kita masih belum berfungsi, jadi kita akan menggunakan tombol panah dan tombol tab. Jadi, saya akan memilih Amerika Serikat. Jika Anda ingin menggunakan pembaca layar, aktifkan narator dengan menekan Windows plus Ctrl plus Enter. Untuk fitur aksesibilitas lainnya, tekan Windows plus U atau pilih ikon aksesibilitas di pojok bawah. Sebenarnya saya lupa apa yang tadi saya katakan karena itu, tapi sepertinya saya sedang membicarakan tentang negara atau wilayah. Jadi cukup pilih dengan tombol panah, lalu setelah selesai tekan Enter. Sekarang Anda bisa memilih tata letak keyboard Anda. Jadi gunakan tombol panah ke program Polandia sebagai salah satu pilihan dan tekan Enter. Sekarang jika Anda ingin menambahkan tata letak keyboard kedua, Anda bisa pergi ke tambah tata letak dengan tombol Tab. Tapi sejujurnya, saya sarankan untuk tidak menambah hal-hal yang tidak perlu, karena Anda bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Jadi mari kita membuatnya sederhana saja. Sekarang ia meminta Anda untuk terhubung ke jaringan dan jika Anda belum menginstal driver WiFi, jika ia tidak terinstall secara otomatis, maka Anda perlu mencolokkan kabel Ethernet. Jadi saya akan menemukannya. Saya memilikinya dan sekarang di bagian belakang Anda dapat mencolokkannya ke laptop Anda. Jadi mari kita lakukan saja.
Seharusnya posisi ini terbalik. Mari kita lihat apakah ini menunjukkan jaringan saya. Ya, itu benar. Cukup cepat kukira. Ya, dan sekarang kita tinggal menuju tombol berikutnya dan klik Enter. Dan sekarang ia akan memeriksa pembaruan dan saya harap ia akan menemukan pembaruan sekarang. Jika ia menemukannya, maka ia akan memperbarui semua driver saya seperti Wi-Fi, touchpad, dan yang lainnya. Tidak berhasil. Jadi ya, saya rasa saat ini sedang menginstal pembaruan, jadi saya akan menghubungi Anda kembali ketika semuanya sudah selesai. Dan sekarang ia menanyakan apakah saya ingin memberi nama pada perangkat saya. Saya tidak terlalu peduli, jadi saya akan memilih lewati untuk sekarang lalu tekan spasi. Sekarang benar-benar sedang memeriksa pembaruan Windows ini, jadi semoga saja akan menginstalnya sekarang. Jadi saya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya pembaruannya ditolak dan saya perlu mengonfigurasinya ulang. Jadi biarkan saya coba dan kita lihat apakah itu bisa membantu menyiapkan perangkat Anda. Untuk menggunakan pembaca layar, nyalakan narator dengan menekan Windows Ctrl. Jadi saya akan lanjutkan saja semuanya. Saya akan atur ke keyboard US. Mungkin koneksi internetnya terputus, tapi saya ragu itu. Oke, saya akan lewati penamaan perangkat saya itu. Dan sekarang saya rasa kita bisa menggunakan mouse. Ya, kita bisa. Jadi, mari klik masuk, dan jika Anda belum menghapus persyaratan akun Microsoft, maka Anda harus masuk sekarang. Dan jika sudah, maka Anda bisa melewati langkah itu. Meskipun saya belum melakukannya. Jadi saya akan cepat-cepat masuk ke akun Microsoft, dan saya... Juga, jika Anda belum punya akun Microsoft, Anda bisa klik buat akun. Sekarang saya akan melakukannya di luar kamera dengan kata sandi. Sekarang saya baru saja menekan Enter dan saya sudah di langkah berikutnya. Saya belum akan mencabut kabel Ethernet karena saya tidak ingin mengacaukan proses setup dan saya juga tidak ingin ditanya soal Wi-Fi di tengah melakukan sesuatu karena saya bisa saja tidak sengaja merusak sesuatu. Jadi sekarang akan ditanyakan apakah Anda ingin mengatur pengenalan wajah. Saya akan melewati itu untuk saat ini. Tentu saja ada video di channel kami tentang cara mengaturnya, jadi Anda bisa menontonnya. Lalu saya akan membuat pin untuk akun saya. Kemudian saya akan mengonfirmasinya. Dan sekarang mari kita lihat apa lagi. Sekarang ada beberapa pengaturan privasi, saya akan langsung klik berikutnya, tapi Anda bisa meninjaunya dan menerima atau menolaknya. Sekarang akan ditanyakan apakah Anda ingin memulihkan dari cadangan jika Anda memiliki cadangan di akun Microsoft Anda. Jadi saya akan klik opsi lainnya dan mengatur sebagai PC baru. Namun jika Anda ingin memulihkan PC Anda dari cadangan, silakan lakukan. Sekarang akan ditanyakan apakah saya ingin berlangganan layanan berbayar, jadi saya akan menolaknya. Tapi sebelum itu akan ditanyakan apa yang Anda lakukan di PC Anda. Saya akan melewati itu karena menurut saya itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa di Windows selain hanya menanyakan hal itu. Jadi jika Anda ingin menggunakan ponsel dari PC Anda, saya akan klik lewati. Tapi tentu saja jika Anda mau, Anda bisa mengaturnya. Silakan lakukan apapun yang Anda inginkan di laptop Anda. Lalu jika Anda ingin mencadangkan foto ponsel Anda di sini. Sekarang jika Anda ingin mentransfer data penjelajahan dari browser lama Anda dari perangkat lain, saya sendiri tidak terlalu peduli soal itu.
Lalu jika Anda ingin mencoba uji coba gratis Microsoft 365 Family yang gratis selama sebulan lalu, setelah itu 103 hour per tahun. Jadi saya akan menolaknya. Kemudian jika Anda ingin membayar $2 per bulan untuk Microsoft 365 Basic, saya juga akan menolaknya. Lalu saya akan klik berikutnya untuk menggunakan fitur 365 secara gratis. Akan ada fitur yang terbatas, tapi saya memang tidak ingin membayar langganan apapun. Dan saya rasa kita sudah selesai. Ya, PC atau laptop kita sudah siap digunakan. Jadi, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah saya akan mencabut USB-nya, karena sebenarnya sejak kita masuk ke proses setup, sejak kita memilih wilayah di setup, kita sebenarnya sudah tidak membutuhkan USB itu lagi. Dan saya juga akan mencabut kabel Ethernet dari belakang. Lalu saya klik ada menyambung dengan Wi-Fi, mencari beberapa. Jadi biar saya rapikan dulu kabel Ethernet saya dan mari kita masuk ke pengaturan. Di sini saya akan mencari pengaturan seperti yang bisa Anda lihat MMM. Lalu saya akan masuk ke jaringan dan internet Wi-Fi, pastikan Wi-Fi menyala, tampilkan jaringan yang tersedia. Anda bisa lihat Wi-Fi sekarang sudah berfungsi. Jadi saya akan memilih jaringan ini, klik sambungkan, lalu masukkan kata sandinya. Dan sekarang saya sudah terhubung seperti yang bisa Anda lihat. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, lalu ke pembaruan Windows. Kemudian klik unduh dan install semua, lalu tunggu sampai semuanya selesai diunduh. Dan setelah semuanya selesai diproses, Anda harus merestart laptop Anda. Untuk merestartnya, klik tombol mulai. Lalu klik tombol daya dan pilih restart. Tapi hanya setelah semuanya selesai di sini. Kemudian Anda juga bisa kembali ke pembaruan Windows untuk memeriksa apakah ada pembaruan lain yang tersedia. Jadi saya akan akhiri video ini sampai di sini. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.